Di konten YouTube CA kali ini, kita mau sama-sama belajar tentang nilai-nilai Alkitab yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sharing hari ini kita mau sama-sama ambil dari Markus 5, ayat yang ke-25 sampai dengan 34. Perikopnya berjudul, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi ceritanya waktu itu Yesus dimintai tolong oleh seseorang untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sakit. Orang ini bernama Yairus. Dalam perjalanannya ke rumah Yairus, ada satu kisah yang tersempil di Alkitab tentang bagaimana seorang yang sakit pendarahan itu disembuhkan. Seolah-olah ini hanya kisah selingan, tapi kita mau sama-sama belajar bagaimana Yesus dan kuasanya menyembuhkan perempuan ini. Di ayat yang ke-25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Perempuan ini, ketika saya cari, entah itu di Matius, entah itu di Markus, ataupun di kitab Lukas, sama disebutkan bahwa perempuan ini sakit pendarahan selama 12 tahun. Tidak satupun Alkitab, tidak satupun kitab yang menyebutkan namanya. Dan hari-hari ini, apa yang mendefinisikanmu? Apa yang mendefinisikan hidupmu sama seperti halnya perempuan ini? Dia tidak disebutkan dengan namanya, tetapi disebutkan dengan penyakitnya. Yang hari ini mendefinisikanmu bisa saja kegagalanmu, atau sakit penyakit kita, atau keadaan kita. Kita sering dibilang bodoh, mungkin kita sering dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara kita, dan itu yang mendefinisikan hidup kita, dan itu yang hari-hari ini kita percaya. Ya aku ini orang bodoh, ya aku ini tidak sebaik orang lain, ya aku ini orang nakal, aku ini anak nakal, aku dari keluarga yang tidak baik. Apa yang mendefinisikanmu hari-hari ini? Perempuan ini didefinisikan sebagai orang yang sakit selama 12 tahun. Ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Segala upaya sudah dilakukan. Ada rasa insecure di dalam diri kita, ketika kita dilabeli dengan satu atau dua label yang kurang baik. Oh, kamu bodoh. Oh, kamu tidak pintar. Kita cari pengakuan di mana-mana, supaya sembuh. Kita cari kasih sayang, di mana kita bisa diterima, apapun syaratnya. Harta wanita ini sudah dihabiskan untuk penyembuhannya, tetapi apa yang terjadi? Keadaannya jadi semakin buruk. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk memenuhkan apa yang kosong di dalam hati dan hidup kita, tetapi semuanya sia-sia. Justru itu membuat kita semakin miskin, membuat kita semakin tidak bahagia, dan buat kita hanya semakin kosong. Di ayat berikutnya, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, seperti kita hari ini yang mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan kiranya itu yang terjadi dalam hidup kita. Asalku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak di dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Nah, Yesus bahkan mungkin ketika banyak orang tidak mengenali, banyak orang tidak menyadari kehadiran kita, Yesus senantiasa adalah Yesus yang menyadari kita. Ketika perempuan ini menyentuh jubah Yesus, Yesus merasa ada satu kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Apapun lingkungan kita katakan, perdengarkan hari-hari ini, ingat bahwa Yesus itu merasakan apa yang kita rasakan. Yesus menyadari dan mengenali kita sebagai anak-anaknya yang berharga. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu itu.
ada satu hal yang lebih besar daripada ketika perempuan ini mendapat kesembuhan atas penyakitnya, yaitu identitasnya dikembalikan. Yesus menyebut perempuan ini dengan kata anakku. Ketika kita menjamah jubah Yesus, ketika kita dengan kerinduan yang sungguh kita datang kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan, tidak hanya kesembuhan yang diberikan, tidak hanya pemulihan yang terjadi dalam hidup kita, tetapi yang terjadi adalah identitas kita juga dikembalikan sebagai anak-anak Allah. Jadi pastikan ketika kita membutuhkan sesuatu, Yesus adalah satu-satunya tempat yang bisa memenuhkan dan mengembalikan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati.